Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa barik ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Hadiratul kiram, alim, sesepuh, ini sepuh, bapak ibu, adik-adik saya, rahimahullah. Kita tansah syukur kepada Allah. Menapa Allah sampun wadah sangat kathah maring nikmat kepada kita. Nikmat sehat Allah kados dalu menika. Nikmat buah pasederekan. Nikmat iman saha Islam. Nikmat ingkang sangat agung ya, iman dan Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, hari-hari ini ya, ini di musola-musola, di masjid, di sekolah, alhamdulillah di Semarang sareng-sareng memperingati Isra wal Mi'raj. Ya mugi-mugi kita sedaya tansah kantuk ibrah pelajaran dari Isra dan Mi'raj, hikmah-hikmahnya dan semua kebaikannya. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saya sampaikan di surat Al-Isra ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bi 'abdihi, jadi hamba yang dikasihi, satu-satunya hamba atau umat manusia yang diperjalankan. Ini menikah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bi 'abdihi, pada malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Pada lailam minal masjidil haram, malam hari dari, jadi minal itu dari Masjidil Haram, ilal atau ke sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Terus dilanjut sampai ke Sidratul Muntaha, naik ke langit Sabtu 7. Dari kejadian ini saja sudah mengandung dan ada makna yang luar biasa, termasuk banyak ya, ketika Kanjeng Nabi itu sampai di Masjidil Aqsa itu ketemu beberapa saudara dan kenalannya yang dari Makkah, dari Masjidil Haram itu ketemu ya di Palestina. Ya, sempat ngomongan, sempat dari jauh melambaikan tangan. Nah, ketika dihitung secara perjalanan biasa atau manusia itu menempuh waktu 2 bulan.
sekarang wah itu akal-akalan dan sebagainya. Ini dari Isra wal Mi'raj. Ya. Di dalam perjalanan sampai ke Mi'raj, ya, Rasulullah ditampakkan ya, minal Masjidil Haram ya, ilal Masjidil Aqsa allati barakna. Jadi Nabi diberi banyak keberkahan. Haulahu linuriyatahu, dikelilingi ya keberkahan-keberkahan. Nah, linuriyahu min ayatina. Dari situ ada banyak tanda-tanda kebesaran dari Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Jadi tanda-tanda mulai dari tadi ya, ketemu dengan saudara-saudaranya, lalu sampai ketika perjalanan khusus tadi Rasulullah sempat disuruh milih ya. Ada 2 minuman, ini ada arak dan susu. Alhamdulillah Rasulullah milih susu. Berarti jalan kebenaran yang Rasulullah pilih dan termasuk umatnya senantiasa memilih jalan kebenaran. Lalu diawe-awe ya oleh wanita dan Rasulullah tidak menoleh. Sehingga kalau demikian ya bisa Rasulullah atau umatnya bisa hanya memilih dunia, tidak memilih dunia yang benar atau akhirat. Sehingga bisa agama digadaikan untuk dunia. Ya. Alhamdulillah lolos ya, Rasulullah bisa memilih yang tepat. Terus Isra sudah Mi'raj menghadap Allah SWT yang sebelumnya banyak ketemu dengan para nabi ya, beliau Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya. Ketika setelah menghadap Allah ya, Rasulullah SAW menghadap Allah SWT ditanya oleh Nabi Musa AS, hai Rasulullah Muhammad, tolong saya diberi info ya, beri kabar apa oleh-olehnya setelah menghadap Allah SWT. Akhirnya Kanjeng Nabi menyampaikan, saya diperintah untuk umat Islam, diperintah untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Nah, Musa kaget, Rasulullah kalau bisa minta lagi pengurangan. Umat saya yang lebih besar-besar, tinggi, bisa 9 meter, 10 meter, dan umurnya juga panjang-panjang atau lama, itu saja tidak kuat kalau 50 rakaat setiap sehari semalam. Akhirnya Rasulullah ikuti ya saran daripada Nabi Musa. Akhirnya sampai 9 kali naik turun, dan akhirnya ditentukan oleh Allah umat Islam atau Rasulullah mendapat perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Ya. Dan ini bisa kita ambil hikmah ya, bahwa perintah sholat ini tidak perintah yang main-main, karena perintah khusus sifatnya. Jadi Rasulullah langsung diperintah langsung atau perintah langsung oleh Sang Khalik Allah SWT, oleh pencipta kita. Jadi tidak dilewatkan oleh malaikat, tidak dilewatkan oleh malaikat Jibril atau yang lain. Jadi tidak dipesankan orang lain ya. Sehingga ini betapa urgent dan pentingnya perintah sholat. Dan inilah yang kita ambil ya, ibrah pelajaran. Berarti inti daripada Isra Mi'raj ini kita mendapatkan perintah sholat, sehingga sholat tidak boleh kita abaikan. Dan sholat menjadi rukun ya, pokok daripada kita orang Islam. Kalau kita dikatakan Islam belum menjalankan pokok-pokoknya, berarti Islam kita masih dipertanyakan. Di arkanul Islam khamsatun, salah satunya sholat. Al-awalu syahadatain, 2 kalimat syahadat. As-sani iqamus sholat, atau yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. As-salisu, atau yang ketiga ita'uz zakah. Ini juga kita suka rukun ya. Zakat itu jangan terkesan zakat itu hanya zakat fitrah ya. Zakat itu
ada zakat profesi, zakat mal, dan yang lain sebagainya. Belum lagi ada sedekah, ada infak. Karena apa? Ya, kadang kita ini hanya ketika Ramadan di akhir-akhir hanya menunaikan zakat fitrah 2,5 kilogram. Padahal gajinya ada yang 10 juta, 15 juta, setahun cuma bayar 2,5 kilogram. Ini yang sangat ironis ya, sehingga perlu kita desain, kita tata lagi bagaimana kewajiban-kewajiban kita untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga, itu itauz zakat. Lalu yang keempat adalah atau ar-rubi'u shaumu Ramadan. Sama nanti 1 bulan lebih sedikit nanti kita ibadah Ramadan. Mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan terbaik. Itu tamu agung yang banyak keberkahan, syahrul mubarak, syahrul penuh dengan keberkahan, syahrul ilmi, banyak ya, syahrul atau bulan-bulan yang mengandung kebaikan di Ramadan. Ketika kita sukses menunaikannya dengan baik, Allah tidak main-main ya. Allah memberikan itu pengembalian kepada kita, pahala kita, dan sangat dahsyat. Kita nanti bisa masuk surga tanpa hisab seperti sholatnya. Jadi kita langsung masuk ke pintu surga, namanya pintu ar-rayyan. Jadi Allah menyediakan pintu itu khusus orang yang siam Ramadannya lolos atau baik, atau sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabiullah Muhammad SAW dan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu arkanul Islam yang al-khamisu yang kelima itu hijjul baiti man istata'a ila sabila. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa haji, menunaikan di dalam hidup kita ini sekali ya wajibnya menunaikan hijjul baiti man istata'a ila sabila, yaitu haji di tanah suci. Monggo diniati, syukur-syukur ditandai dengan DP ONH misalnya. Ini insya Allah akan memudahkannya. Tetap menjaga kesehatan kita, mudahkannya menambah rezeki kita, sehingga kita dimudahkan untuk berangkat dan menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada urgennya sholat yang merupakan perintah khusus dari Allah. Ini banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ketika kita sholat bagus, sholat kita bagus, Allah menjauhkan kita dari berbagai keji dan munkar. Jika kita ini ya tidak akan tersesat. Apalagi kalau kita ini sehari-hari tidak kunjung dari masalah, ada diuji ini dan itu. Ya. Allah tegas menyampaikannya di surat Al-Baqarah 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mencari solusilah atau mencarilah solusi atau jalan keluar itu dengan sabar dan sholat. Solusinya itu sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sabar dan sholat itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Ya, sehingga Allah senantiasa memberikan solusi daripada mungkin apa yang kita rundung atau yang kita alami. Ini adalah luar biasa makna daripada sholat. Ya, dan sholat inilah yang merupakan salah satu rukun Islam atau amal ibadah kita yang nantinya bisa menghantarkan kita ke surganya Allah itu tanpa dihisab ketika sholat kita ini sudah dinyatakan baik, benar. Nah, sehingga kita ini bisa langsung masuk surganya Allah. Sudah tidak dilihat amal-amal yang lain. Karena kunci daripada kebaikan-kebaikan yang lain itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain insya Allah baik. Jadi ini adalah sholat. Nanti di Yaumul Ba'as kita sudah ringan hari kebaikan.
Kalau mizan sudah jelek baik tok ya, karena sholat kita baik ya, di penimbangan. Lalu jamul hisab dihitung sudah jelas ya, kalau sholatnya baik ya semuanya terasa menyenangkan, sampai nanti jamul jaza, hari pembalasan, langsung Allah berikan surga tanpa dihisab untuk amal-amal yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam amal sehari-hari sholat ini juga menjadi standar ya, menjadi modal utama kita untuk melangkah ya. Contoh ini sering saya sampaikan ke forum-forum mahasiswa, anak-anak ya, taklim-taklim remaja, saya sampaikan ketika ada yang tanya, bagaimana Ustaz kalau memilih jodoh? Memilih jodoh itu mudah ketika kita mengambil jalan apa yang Rasulullah contohkan, apa yang dibenarkan oleh agama kita, syariat kita. Ketika ada yang melamar ya, itu dicek saja ya, mungkin minta tolong pamannya atau saudaranya ke dekat rumah yang melamar, ke masjid sekitar rumahnya. Ketika ditanya si fulan itu gimana, jamaah menanyakan baik, itu kalau sholat tertib untuk jamaah, ntar lagi juga datang tuh maghrib, nyata ikut sholat jamaah maghrib. Apalagi ketika subuh dilihat ikut jamaah sholat subuh ya. Ini Allah akan menjamin, karena apalagi sholat subuh adalah sholat terberat. Hanya orang-orang yang sangat beriman dan sangat khusyuk lah yang dimudahkan dan mampu untuk menunaikan jamaah sholat subuh. Sehingga subuhnya jamaah, insya Allah Allah menjamin mereka ini punya tanggung jawab yang sangat besar kepada Allah. Demikian juga kepada manusia juga demikian, akan punya tanggung jawab yang sangat besar, terutama untuk istri, anak-anaknya, keluarganya, dan masyarakat yang lain. Ini dilihat ya. Jadi indikatornya adalah sholat ketika memilih jodoh ya. Jangan melihat mungkin fisiknya, hartanya, akademiknya, pinter, sekolahnya, teman-temannya. Ini ya, sangat lemah kalau kita melihat itu. Tetapi ketika kita melihat dengan sholatnya, insya Allah Allah akan menjaminnya. Di dunia akan dimudahkan, diselamatkan, di akhirat juga akan diselamatkan bersama-sama dengan keluarganya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu monggo ya, sholat kita tata sebaik mungkin ya. Kita sering baca di YouTube ada sifat sholat Nabi. Sebelumnya kita belajar taharah ya, bagaimana wudu itu ya, kam arkanul wudu'i, berapa rukun ya, nanti insyaallah di session berikutnya, di talim berikutnya ya, termasuk nanti tentang kita bahas Ramadan ya, kita kupas tuntas sehingga Ramadan kita betul-betul syahrul ilmi itu akan kita dapat, sehingga Ramadan kita Ramadan yang gak mubarok, yang masuk surga Allah nanti lewat pintu khusus namanya Ar-Royan. Sholat ini menjadi yang agama kita nih, ada kuat, hebat, dan tampak itu ya dari sholat. Makanya kalau orang sholat itu, kalau laki-laki itu wajib jamaah, dan insya Allah ketika jamaah Allah akan menerima, dan sholat kita ini menjadi sholat terbaik dan tidak ada yang tertolak ketika kita jamaah. Jamaah semuanya masih gradul baru latihan, apalagi imamnya juga demikian. Allah menanggung dan menjamin diterima sholat kita. Tapi kita ketika sholat sendirian di rumah itu belum tentu diterima, karena kadang lupa subuh poro ya, atau sholat maghrib bacot sampai 5 rakaat ya. Apalagi Rasulullah menyampaikan ketika kita aktivitas, apalagi kita ibadah yang mahdoh seperti sholat, kita sendirian, setan itu mengambil sikap seolah-olah menjadi pemimpin atau imam. A'udzubillah min dzalik.
Makanya banyakkan kita sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mengupas sholat sangat banyak ya fadilah-fadilah ibrah-ibrahnya ya, yang mudah-mudahan di Rajab tahun ini ya kita yang mari sejak awal berdoa ya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa syabana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab ini, bulan Syaban atau Ruwa, dan sampaikanlah atau pertemukanlah hidup kami sampai Ramadan. Mudah-mudahan ya dengan bekal sholat yang baik, kalau di Syaban ini kita berlatih ya, di puasa kita, sholat kita, sedekah kita, silaturahim kita, qiyamul lail ya, hajat kita ya, insya Allah Ramadan nanti lebih mudah dan akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan kita merindukan Ramadan sukses, Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang sukses puasanya atau Ramadannya, yaitu pintu Ar-Rayyan, itu masuk surga khusus orang-orang yang sukses untuk ibadah Ramadan. Maka dari itu monggo kita persiapkan ya secara fisik, mal kita, sanggup kita. Misalnya kita berapa kali nanti Ramadan kita ngajak iftar atau buka bersama atau penyantunan, infak, sedekah, selain zakat fitrah, zakat profesi kita atau zakat mal kita. Insya Allah ya, karena Ramadan ini kesempatan bagi kita. Agar apa? Agar amal ibadah kita ini sangat terakumulasi sangat besar. Karena kita kalah ya kalau kita tanpa Ramadan dengan umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Ibrahim bisa 900 tahun, 1000 tahun. Mereka ibadah bisa sampai 900 tahun. Nah, kita ibadah ya cuma berapa tahun. Sehingga kita ini merindukan Ramadan ada nanti Lailatul Qadar. Satu malam dihitung 83 tahun. Sehingga kalau 10 malam atau 10 tahun kita ikut Lailatul Qadar sama dengan ibadah kita ini 830 tahun. 1000 bulan kali 10. Apalagi kalau 20. Nah, sehingga maka itu benar bahwa umat Nabi itu nanti atau Nabi nanti itu menjadi golongan. Jadi kita ini nanti masuk surga itu lebih awal. Makanya ketika Isra Mi'raj Rasulullah itu mengimami daripada Rasul dan Nabi yang lain. Al-awwalu wal akhiru. Nabi itu nanti terdepan paling awal masuk surga. Walaupun wal akhiru. Walaupun umat paling belakang. Sehingga kita ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kita merasa diistimewakan. Sehingga apa-apa yang diistimewakan ini fasilitas ini ya kita gunakan sebaik mungkin. Ya. Seperti Ramadan nanti. Ya, nanti kita kupas lebih detail lagi ketika taklim di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Sekali lagi yang mudah-mudahan Rajab ini kita bisa mengambil ibrah yang luar biasa, menata lagi, mendesain lagi sholat kita ini sholat-sholat yang betul-betul diterima Allah, sholat yang sesuai dengan sifat Kanjeng Nabi, sholat yang benar, sholat yang nantinya menjadikan kita ini selamat dunia dan akhirat, dan sholat yang menjadikan kita ini senantiasa hati kita ini bersandar kepada Allah, sehingga ketika kita menjadikan apapun ya kegiatan kita ini sholat ya. Sholat ini menjadi yang utama. Tadi memilih menantu, memilih jodoh, termasuk memilih rekan bisnis ya di era sekarang yang era entrepreneur, apalagi di pasar global, untuk rekanan yang banyak, teman yang banyak, ya pilih saja yang sholatnya bagus. Insya Allah itu tanggung jawabnya bagus. Insya Allah tidak akan memplang, tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Termasuk nanti ada
agenda demokrasi, ya pilih pemimpin yang sholatnya atau imannya lebih bagus. Bisa dilihat. Jadi iman itu bukan di hati, ya. Bisa kita lihat dengan amal perbuatan sehari-hari. Ya. Di itikadi bi qalbi, yakin dalam hati, bi qalbi lisan, fi'lu fi amali. Jadi amal sehari-harinya bisa kita lihat, yaitu sholat 5 waktu. Orang itu mengatakan dirinya baik, sholatnya nggak pernah tampak di masjid, ya berarti kebaikannya itu masih di dalam lisan, belum terbukti. Ya, mudah-mudahan kita semua saudara-saudara yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semua, adik semua, dimudahkan untuk menunaikan sholat dengan baik, dengan khusyuk. Insya Allah kita menjadi umat yang terbaik dan umat yang senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.